if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gua akan bahas review satu pertandingan yang menurut gue cukup seru. Tadi malam ya, pertandingan terakhir praktis di Premier League. Ya mungkin nanti sedikit ya update soal La Liga dan juga Serie A yang main tadi malam. Oke, yaitu adalah pertandingan antara Liverpool menghadapi Crystal Palace, ya, yang berakhir dengan imbang 1-1. Bermain di Anfield, markas dari Liverpool. Ya, Liverpool hanya bisa meraih imbang 1-1. Gue mau bahas starting line up-nya dulu. Nah, ini kan menjadi repot di mana Liverpool itu diterpa oleh badai cedera sebenarnya. Terutama Thiago dan Jota. Terus ada Matip, Konate juga di belakang itu cedera. Curtis Jones, Kelleher, sama Chamberlain. Ya, jadi ada total kurang lebih 7 pemain nih yang absen. Wah, ini cukup banyak ya untuk Liverpool, karena kita tahu kedalaman skuad Liverpool ini hanya bagus di lini depan. Di lini tengah, lini belakang, kita lihat sendiri pertandingan kemarin seperti apa. Dari starting lineup, Liverpool menurunkan beberapa pemain yang terpaksa bermain karena pemain intinya cedera, seperti contoh Phillips di lini belakang. Nathaniel Phillips. Ya ini, ya gue nggak tahu deh. Ini berarti pelapis keempat kalau menurut gue. Dari center back, ya umur 25 tahun. Ini juga pernah bermain pada saat Liverpool waktu itu Van Dijk cedera panjang. Ya lawan Madrid pun ketemu di Champions League dan diobok-obok totally karena ya kualitasnya benar-benar bapuk. Terus Alisson tetap main, ada Van Dijk, ada Robertson, Alexander Arnold. Di tengah Milner menjadi kapten, bukan Henderson. Ya, Henderson itu dimasukkan di babak kedua, tidak dimainkan sejak awal. Fabinho dan Elliot di tengah. Oke. Di depan itu ada yang namanya Luis Diaz, Nunes, dan juga Mohamed Salah. Ya, jadi praktis di depan ini inti nih. Ya, yang banyak kena itu ya di belakang. Itu pun cuma center back 1, dan di tengah itu sangat ngaruh. Sedangkan Crystal Palace main dengan 5-4-1. Zaha sendirian di depan, ditopang oleh 2 pemain cepat di wing. Ya, Jordan Ayew dengan seorang Eze. Ya, praktis dengan formasi seperti ini Crystal Palace yang mengincar satu, yaitu bertahan dengan rapat, main dengan bola-bola cepat langsung ke depan, mengincar Zaha dan Eze terutama di kiri. Dan itu terlihat sekali. Sebenarnya kalau secara permainan Liverpool mencoba menekan dari awal ya. Mereka dapat peluang dari Milner itu di menit 1. Kalau sebelum menit 1 aja mereka dapat. Sayang Milner tendangan yang tinggi sekali. Tapi itu menunjukkan bahwa Liverpool ingin memenangkan pertandingan kali ini, karena di pertandingan pertama mereka sudah imbang 2-2 melawan Fulham. Jadi mereka ingin sekali kelihatan memenangkan pertandingan ini, dapat setengah-setengah peluang, dan terlihat memang penampilan dari Salah ya di 2 pertandingan awal Premier League ini drop gitu. Nah, permasalahannya bukan karena Salah drop atau apa. Ya, dia pemain biasa, dia manusia biasa. Ya, tentu saja pasti ada di mana masa-masa dia drop. Nah, permasalahannya adalah yang menggantikannya itu tidak ada. Harusnya Elliot satu-satunya yang bisa menggantikan dia, karena di cadangan itu benar-benar gak ada pemain winger sama sekali kalau kita lihat ya. Nah, sayangnya Elliot langsung dimainkan bersama dengan Salah. Jadi Salah benar-benar tidak ada pengganti. Walaupun dia mainnya jelek pun tidak ada pengganti. Dia dapat setengah-setengah peluang, yang biasanya setengah peluang pun dia bisa cetak gol. Sayangnya di 2 pertandingan awal, bukan hanya di pertandingan ini, dia tidak bisa mencetak gol. Itu yang menjadi permasalahan dari Mohamed Salah dan Liverpool. Ketika Salahnya drop, ketika TAA drop, ketika Van Dijk drop, ketika Robertson drop, tidak ada pelapis. Kita lihat penampilan Tsimikas menggantikan Robertson tadi malam. Waduh, itu levelnya itu jauh sekali dengan Robertson.
Tapi mereka juga tidak punya banyak pilihan karena mereka tidak mendatangkan siapapun. Mereka hanya mendatangkan Nunes menggantikan Mane. Udah, that's it. Dengan pemain-pemain muda yang tidak bisa menjadi parameter bahwa mereka bisa menembus, bisa menggantikan pemain-pemain utama dari Liverpool. Nah, memang terlihat ketika tidak ada Thiago, tidak ada kreativitas di lini tengah. Ujung-ujungnya mengincar winger mereka yang bermain, dan itu memang tidak ada masalah. Karena Liverpool pun menurut gua kekuatannya itu ya di sisi fullback-nya itu Robertson dengan Arnold ditambah dengan 2 winger finishing sebagai finisher. Tapi kelemahannya Liverpool juga dari sisi 2 wingback mereka yang sangat-sangat tinggi kalau bermain. Nah, sempat kecolongan terlebih dulu, bahkan itu di menit ke 32 lewat Zaha. Itu kan counter yang sangat simpel ya, true pass dari Eze, Zaha di situ ya, Phillips nggak bisa ngejar, absolutely nggak bisa ngejar. Ya kalah 2-3 langkah, bahkan gede banget kalahnya. Terus Van Dijk juga tidak bisa nutup dan 1-0. Ya di saat Liverpool kasihkan menyerang, mereka kena counter, bam, kebobolan. 1 peluang 1 gol. Habis itu Zaha juga sempat mendapatkan, habis itu ya menit 39 kalau nggak salah, dia dapat peluang juga depan gawang dengan Alisson tapi bisa di save. Nah, paling kalau gue lihat peluang besar Liverpool itu cuman di Nunes ya, dimana kena tiang di babak pertama. Selebihnya setengah-setengah peluang, salah dapat heading, salah dapat shoot, masih melebar, jadi bukan peluang besar lah kalau gue bilang. Nah, masuk babak kedua, ya Liverpool mau tidak mau lebih agresif lah. Mereka apalagi pergantian 3 pemain di menit 63 ya, Joe Gomez, Henderson masuk sama Tsimikas ya. Tsimikas sangat jauh lah levelnya. Dan Robertson juga mainnya nggak bagus pertandingan ini. Tapi nggak ada yang gantiin juga. Susah juga ya, seperti tadi gue bilang. Robertson main jelek, gantinya Tsimikas, makin hancur. jadi ya tidak punya banyak pilihan juga Jurgen Klopp di sini. Sampailah insiden yang menurut gue ya, gue nggak tahu lagi deh. Nunes ya, direct red card, straight red card, karena istilahnya menyundul lah, kayak Zidane. Cuman Zidane kan tepat banget di dada ya. Kalau ini kan agak nggak terlalu kelihatan, benar-benar keras banget ya ke Anderson ya di lini belakang dari Crystal Palace. Dan memang kalau kita lihat, gue lebih tidak melihat itu sebagai suatu hal yang parah dari Nunes ya, dalam arti dia kenapa dia terlalu emosional ya. Dia namanya pemain muda, dan juga kalau kita lihat Nunes ini di man marking selama pertandingan oleh Anderson. Benar-benar Anderson ini ditugaskan untuk mematikan Nunes, dan absolutely berhasil. Sangat berhasil dari Anderson, ditugaskan oleh Patrick Vieira untuk man marking seorang Nunes, dan sangat-sangat mati langkah Nunes sampai dia harus emosional seperti itu karena dipancing oleh Anderson. Ini kalau menurut gue bukan karena Nunesnya yang kalau gue bilang yang terlalu gampang kepancing. Kalau menurut gue ini hebatnya, bukan hebat ya, bagusnya dari Anderson yang dimana dia bisa memancing emosi. Dia tahu Nunes ini pemain baru, pemain muda yang emosinya tentu saja belum stabil, belum matang, sehingga dia pancing. Dia karena perannya juga sangat kuat untuk menjaga Nunes, sehingga terjadilah insiden itu. Nah, ini merugikan karena Nunes tidak bisa main 3 pertandingan kemungkinan karena straight red card ya, jadi tidak bisa main non MU sudah pasti. Kembali lagi kerugian karena di samping banyak cedera dimiliki oleh Liverpool ya, ditambah dengan kartu merah ini yang tidak perlu sama sekali sebenarnya. Tapi ya kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan Nunes. Nunes kemarin berkontribusi sangat di pertandingan pertama. Jadi ini pemain jangan dijudge terlebih dahulu lah kalau gue bilang. Jangan terlalu di dewa-dewakan, jangan terlalu di buruk-burukan lah istilahnya. Karena dia ini masih benar-benar harus adaptasi terlebih dahulu di sistemnya Klopp. Tidak mudah beradaptasi di Liverpool. Nah, beruntung Luis Diaz kembali lagi dengan skill individu, golnya luar biasa. Tapi itu kembali lagi skill individu, bukan dari set play. Nah, menjadi permasalahan dari Liverpool bahwa gimana nih? Ya, ini beruntung mereka tidak kalah kalau gue bilang. Beruntung mereka tidak kalah. Mereka dapat kartu merah dari 56 menit 56. Beruntung Crystal Palace tidak bisa mencetak gol, sempat kena tiang ya seorang Zaha. Beruntung nih kalau gue bilang Liverpool tidak kalah, bukannya gue tidak objektif. Walaupun Liverpool menguasai secara bola possession, beruntung mereka tidak kalah.
Karena mereka masih punya pemain-pemain yang berkualitas seperti Diaz contoh. Yang ketika Salah tidak bisa perform, Diaz yang menggantikan. Permasalahannya adalah kalau benar-benar Diaz dan Salah yang tidak bisa perform, siapa yang mau menggantikan? Siapa yang mau menggantikan? Tadi itu terlihat tidak ada kreativitas. Mereka cuma mondar-mandir di lini tengah. Tidak ada Thiago, tidak ada kreativitas. Ditambah dengan Robertson yang mainnya ancur-ancuran. TAA, oke lah. Nggak jelek, nggak bagus juga. Robertson hancur, kekurangan di sisi kiri, kreativitas, serangan juga kurang di sisi kiri. Siapa yang mau menggantikan? Tsimikas kita tahu kualitas itu sangat buruk. Nah, nanti di pertandingan selanjutnya ini seru. Karena Liverpool dan MU sama-sama belum meraih kemenangan di 2 pertandingan awal. Walaupun di atas kertas MU akan diobok-obok, kemungkinan besar MU akan kalah. Tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa Liverpool akan menang mudah. Karena mereka pun di 2 laga awal mereka struggle. Mereka tidak bisa meraih kemenangan. Mereka hanya bisa mencetak 3 gol. Ya, mereka hanya bisa mencetak 3 gol. Walaupun, ya kebobolan juga 3. Ya, jadi walaupun MU lebih hancur daripada Liverpool secara performa, secara hasil, tapi Liverpool pun tidak bagus kalau menurut gue startnya. Nah, ini akan menjadi seru nih, karena pertandingan nanti bukan hanya pertandingan antara derby rivalitas, tapi penentuan apakah performa dari 2 pertandingan awal ini bisa dibayar di pertandingan ketiga oleh kedua tim, Liverpool maupun MU. Nah, kita tunggu, itu yang menurut gue akan seru. Karena Liverpool banyak cedera, banyak pemain yang absen. MU tidak ada pemain yang absen, tetapi kalau menurut gue tetap harus ada perubahan di starting line up terutama. Ya, jadi tidak bisa sama seperti 2 pertandingan awal. Oke. Spanyol, Liga Spanyol update. Atletico menang 3-0. Real Betis juga menang 3-0. Dan di Serie A Juventus memulai start yang luar biasa. Kalau menurut gue lawan Sassuolo. Sassuolo ini bukan tim mudah. Menang 3-0 loh di Juventus, luar biasa. Dan kelihatan perannya Di Maria dan Vlahovic ini tampaknya akan menjadi motor dari Liverpool, dari Juventus musim ini. Ya kita lihat kalau Di Maria cedera, kalau Vlahovic cedera, karena gue sama sekali tidak yakin dengan yang namanya Moiskin. Oke, segitu dulu dari gue. Kita tunggu video lainnya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen kalau kalian punya pendapat lain. Atau kalian punya saran, gue mau bahas apa. Salam sepak bola.